Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kakak-kakak pramuka yang lagi belajar di rumah dimanapun kalian berada. Kali ini aku bakalan bagi-bagi atau share ke kalian tips menjadi pramuka penggalang Garuda yang berprestasi nih. Rasanya kurang afdol ya kalau kita bahas pramuka tapi gak ada salam pramukanya. Yuk kita salam dulu. Salam pramuka, salam. Biar kalian lebih semangat lagi, kakak bakalan bagi-bagi kreasi salam pramuka nih. Kita coba ya. Salam pramuka, salam pramuka jaya. Gimana? Udah bisa belum tepuk pramukanya? Pasti udahlah, anak pramuka apa sih yang gak bisa, ya kan? Ada pepatah yang bilang, tak kenal maka tak aruf. Perkenalkan, nama kakak Fiona Daisy Pradinta Putri, biasa dipanggil Kak On atau Kak Ona, asal daerah Jember, Jawa Timur. Kenapa sih kak buat video ini? Kakak bikin video ini biar kalian lebih semangat lagi ngejar cita-cita kalian jadi pramuka Garuda, terutama buat kalian-kalian yang ingin lebih bermanfaat untuk lingkungan sekitarnya dan ingin mengembangkan skill kepramukaan kalian. Gimana? Udah penasaran belum sama video atau materinya? Kalau penasaran, jangan lupa tonton video ini sampai habis ya. Terus jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian biar bisa lebih bermanfaat. Lanjut ya. Pramuka penggalang Garuda itu adalah pramuka yang sudah mencapai tingkatan tertinggi di golongan penggalang. Nah, kalian pasti tahu kan, ramu, rakit, terap. Setelah menempuh terap, kalian bisa melanjutkan menempuh Garuda nih. Dan biasanya pelantikan pramuka Garuda berada di hari-hari istimewa, baik bagi peserta didiknya maupun bagi pramuka itu sendiri. Contohnya pada saat Hari Pramuka. Syarat menjadi pramuka penggalang Garuda yang pertama, menjadi contoh yang baik dalam pasukan penggalang, di rumah, di sekolah, atau di lingkungan pergaulannya, sesuai dengan isi Trisatya dan Dasadharma. Yang kedua, telah menyelesaikan SKU tingkat penggalang terap. Yang ketiga, telah memiliki TKK untuk pramuka penggalang, sedikit-sedikitnya 10 macam dari 3 bidang TKK, sedikitnya 1 macam TKK tingkat utama dan 2 macam TKK tingkat madya, yaitu 5 buah TKK wajib yang dipilih diantaranya TKK P3K, TKK pengatur rumah, TKK juru masak, TKK berkebun, TKK penabung, TKK penjahit, TKK juru kebun, TKK pengaman kampung, TKK pengamat, TKK bidang olahraga, misalnya gerak jalan, berenang, dan lain-lain. 5 buah TKK pilihan yang dapat dipilih diantaranya TKK yang telah ditetapkan dengan keputusan Kuartir Nasional Gerakan Pramuka. Yang keempat, dapat menunjukkan hastakarya buatannya sendiri, sedikit-dikitnya 10 macam dengan menggunakan sedikit-dikitnya 5 macam bahan. Yang kelima, pernah mengikuti jambore, perkemahan, bakti, dan lomba tingkat. Yang keenam, dapat membuktikan dirinya sebagai penabung yang rajin dan teratur. Yang ketujuh, dapat mempertunjukkan kecakapannya di depan umum dalam salah satu bidang seni budaya. Yang kedelapan, dapat menjalankan salah satu cabang olahraga, misalnya atletik, renang, senam, bela diri, gerak jalan, atau cabang olahraga lainnya. Dan yang terakhir, telah mengikuti kegiatan pengabdian masyarakat. Yang pertama, karena emang udah ada program dari sekolah. Yang kedua, sungguh-sungguh nempuh SKK sama SKU-nya biar cepat selesai. Terus karena aku waktu itu nempuhnya kelas 9, jadi harus bisa manajemen waktu dengan baik antara belajar buat sekolah dan belajar buat tes tulisnya, belajar buat hastakarya, terus buat hafalannya. Jadi pinter-pinter kalian deh gimana caranya ngatur waktu. Seingat aku tes pertama itu tes tulis. Tes tulis itu soalnya kurang lebih 100 soal dan itu dengan waktu yang benar-benar minim. Jadi kalian harus bisa memanfaatkan waktu dengan baik, waktu mengerjakan harus seefisien mungkin. Terus
tes selanjutnya itu ada tes fisik. Mungkin dari sekolah-sekolah itu beda-beda ya tes fisiknya, aku kurang tahu. Cuman kalian benar-benar harus istirahat yang cukup biar waktu tes fisik itu nggak keteteran dan juga nggak ketinggalan sama teman-teman yang lain. Secara maksimal sih yang penting. Terus ada hastakarya. Hastakarya itu benar-benar mepet waktunya 1 atau 2 hari gitu buat hastakarya. 10 hastakarya dengan bahan yang benar-benar sederhana, bahan yang benar-benar bisa kalian ditemuin di rumah. Terus yang terakhir itu ada tes wawancara. Tes wawancara itu tujuannya untuk melihat kepribadian kalian itu udah sematang mana dan udah pantaskah kalian buat jadi pramuka Garuda yang bisa jadi contoh yang baik buat teman-teman yang lain. Yang pertama, pasti kesungguh-sungguhannya, sungguh-sungguh niatnya, sungguh-sungguh belajarnya, sungguh-sungguh kerja kerasnya, sungguh-sungguh ikhtiarnya, dan yang paling penting sungguh-sungguh waktu pelaksanaannya atau waktu tesnya. Yang kedua, kondisi mental kalian, karena waktu tes itu mental kalian pasti benar-benar diadu sama teman-teman yang lain, jadi jangan sampai kalah, jangan sampai down. Yang ketiga itu kondisi fisik kalian waktu tes fisik, gimana kalian bisa optimal dan bisa menunjukkan kalau kalian itu pantas jadi pramuka Garuda. Yang terakhir itu kondisi kematangan mental kalian, kondisi kematangan psikologis kalian. Sudah pantaskah kalian buat memimpin teman-temannya, dan sudah pantaskah kalian buat jadi contoh buat lingkungan sekolah, lingkungan rumah, dan lingkungan pergaulan kalian. Kalau perasaannya sih pasti deg-degan ya, ada rasa khawatir juga, karena waktu itu yang nempuh awatnya cuma 2 orang, apalagi waktu tes fisiknya ada sedikit kendala. Untungnya kontingen kakak itu solid banget, jadi saling tolong menolong dan gak bakalan ninggalin temennya sendirian. Kalau istimewanya, karena pramuka Garuda itu tingkatan paling tinggi, jadi kalian itu bisa punya pengalaman yang lebih banyak dari teman-teman kalian, juga punya amanah dan tanggung jawab yang lebih besar dari teman-teman kalian. Terus karena waktu itu angkatan kakak, angkatan pertama yang ada pramuka Garudanya, jadi alhamdulillah bisa membanggakan guru dan orang tua sekaligus. Jaga kesehatan kalian dengan baik, persiapkan kematangan mental kalian, terus jangan lupa materi-materinya disiapkan, belajar dengan sungguh-sungguh, dan luruskan niat yang paling penting untuk membanggakan guru dan orang tua. Jangan pernah ngerasa kalau kalian itu orang yang paling rendah, jangan pernah patah semangat walaupun banyak orang yang ngucilin kalian, karena gak pernah ada yang tahu masa depan kalian seperti apa. So, perjuangkan yang terbaik hari ini sebelum kalian menyesal hari esok. Oke, udah sampai di penghujung video. Semoga materinya yang tadi bisa bermanfaat buat kalian. Ingat ya, orang sukses suka proses, anti protes. Jadi kalau kalian ingin kemampuan kalian lebih meningkat, jangan pernah protes, jangan suka mengeluh, jangan memperdulikan hal-hal yang tidak penting. Cukup fokus sama yang kalian inginkan. Insya Allah apa yang kalian inginkan pasti tercapai. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.